Yang jelas lewat lagu-lagu The Rain, kita pengen teman-teman bisa menjadikan lagu-lagu tersebut sebagai teman dalam menjalani keseharian. Mau berangkat kerja mungkin, berangkat kuliah, berangkat sekolah, lagi capek, kita percaya ada lagu yang tepat untuk setiap keadaan emosi. Aku percaya akan ada saatnya aku menemukannya, meski saat ini entah di mana dia. Mungkinkah aku yang tak menyadarinya? Kadang-kadang kalau kita lagi ada masalah berat dalam hidup, kita ngerasa sendirian gitu. Nah, salah satu masalah yang sering dirasakan oleh orang-orang adalah masalah percintaan. Dalam hal ini tentang belum menemukan jodohnya gitu. Jadi lagu ini nyemangatin buat teman-teman yang masih belum menemukan jodoh, kamu nggak sendirian dan kamu tetap bisa bahagia tanpa harus ketemu dulu jodohnya. Banyak ya sahabat kita yang sampai sekarang masih sendiri, dan kita flashback pun dulu kita punya perjalanan cinta masing-masing juga ada momen-momen sendirinya gitu, dan kita sering dapat curhatan juga dari teman-teman The Rain Keepers. Terus banyak juga teman-teman The Rain Keepers yang ada yang dulu ngikutin The Rain dari masih lajang, sekarang udah beranak pinak gitu, udah berkeluarga. Ada juga yang sampai sekarang masih sendiri, dan ketika kita menulis lagu ini mereka terbayang di pikiran gitu. Jadi lagu ini didedikasikan buat banyak orang. Perubahan tempo yang jelas. Jadi waktu 2024 itu kita bikin workshop, terus waktu itu nggak langsung dikerjakan langsung selesai karena kita ada ngerjain single baru yang lebih diprioritaskan keluar gitu. Terus begitu kita garap lagi, kita buka lagi filenya, itu rasanya kok kecepatan. Jadi temponya harus kita turun ya. Turun apa naik? Kurang cepat. Malah kurang cepat. Ya. Akhirnya tempo Kita naikin. Karena ya itu tadi kayak kata Indra kan, kalau kita udah ngerjain terus kita rilis udah nggak bisa kita apa-apain. Jadi mumpung masih bisa kita apa-apain, ya udah kita revisi temponya. Ya, kalau nyatukan referensi, kalau dari segi musik kita juga punya referensi gitu. Jadi ada referensinya ke sana, ada yang di sini gitu. Nanti kita gabungin aja sesuai ininya, porsinya. Misalnya kayak gitar mau diisi begini gitu. Nanti ada isian string ini, nanti vibe-nya jadi begini gitu. Referensinya dari situ aja sih. Ya, jadi pertama-tama kita dalami dulu liriknya ya. Liriknya cerita tentang apa, terus temanya bagaimana, itu nanti bisa menentukan ini lagunya vibes-nya bakal gimana nih, tenang kah atau meluap-luap atau gimana. Nah itu nanti pengaruh ke misalnya kita nentuin sound gitu. Kayak misalnya gitar, saya kenapa pilih ada gitar nilon karena berasa lembut, berasa apa ya, bisa membangun lagunya lebih menenangkan gitu. Yeah. Misalnya seperti itu gitu. Ada lagi? Ya. Kurang lebih kayak begitu. Kurang lebihnya seperti itu. Memahami temanya buat memahami tema. Kita juga bisa masing-masing punya interpretasi sendiri. Misalnya lagu ini kalau kita bawa ke era misalnya, itu juga bisa, misalnya era 80-an, era 90-an juga bisa jadi masukan juga buat lagu. Karena kan ini yang terjadi di sekitaran kita gitu. Kayak bahagia itu standarnya ditentuin sama orang lain. Bahagia itu adalah sesuatu yang dicari. Kalau kita berhasil nyapai tujuan tertentu, baru kita bisa bahagia. Aku akan bahagia kalau ini. Padahal bahagia itu pilihan kok. Kita bisa bahagia seberat apapun kondisi kita saat ini gitu. Kita bisa memilih
untuk bahagia. Pesan itu aja yang pengen disampaikan, karena ketika kita meratapi keadaan kita, sebenarnya keadaannya nggak akan jadi lebih baik sih kalau kita meratapi. Tapi kalau kita udah berdamai, bahagia dulu dari dalam, mungkin akan lebih mudah untuk memperbaiki keadaan.